Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Salah satu dari saudara kana ini adalah laisa. Laisa ini mengandung makna nafi atau mengandung makna peniadaan. Biasanya laisa ini diberi makna tidak atau bukan. Amal daripada laisa ini sama dengan kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Laisa termasuk dari saudara kana yang dapat beramal sebagaimana dengan kana tanpa syarat. Artinya, ketika laisa ini masuk di dalam susunan mubtada dan khobar, maka secara langsung susunan dari mubtada dan khobar itu dirusak oleh laisa. Contohnya seperti lafaz Muhammadun shaimun. Muhammadun, adapun Muhammad, shaimun ialah berpuasa. Lafaz Muhammad ini adalah mubtada yang i'rabnya adalah rofa dan yang merofakkan adalah amil maknawi ibtida. Sementara lafaz shaimun itu adalah khobar mubtada yang i'rabnya juga rofa dan yang merofakkan adalah mubtada. Ketika lafaz Muhammadun shaimun yang merupakan susunan mubtada dan khobar ini dimasukin oleh laisa menjadi laisa Muhammadun shaiman. Muhammadun di sini yang awalnya sebagai mubtada dirofakkan, di sini i'rabnya juga sama, yaitu sama-sama dirofakkan, tetapi identitasnya sudah berubah, yaitu menjadi isimnya laisa. Sementara lafaz shaimun yang awalnya ini adalah sebagai khobar daripada mubtada dan dia dirofakkan, setelah dimasukin oleh laisa dia hukumnya menjadi nasab, sehingga di sini dibaca shaiman sebagai khobar daripada laisa. Dalam pembahasan kita kali ini adalah terdapat beberapa huruf yang menyerupai laisa, serupa dalam segi amalnya dan juga serupa dalam segi maknanya. Dalam segi amalnya, dia juga dapat merofakkan kepada mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khobar mubtada sebagai khobarnya. Dan sama dalam segi maknanya, huruf-huruf tersebut mengandung makna nafi, yaitu bisa diberi makna tidak atau diberi makna bukan. Huruf-huruf tersebut adalah yang pertama adalah ma. Ma ini dapat berfungsi atau dapat beramal sebagaimana laisa menurut ulama Hijaz. Akan tetapi di sini terdapat beberapa ketentuan. Manakala ketentuan ini dipenuhi, maka ma dapat beramal sebagaimana laisa. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh ma sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa menurut ulama Hijaz. Yang pertama, setelahnya ma ini harus tidak terdapat in tambahan. Kemudian yang kedua, khobarnya ma harus tidak didahuluin oleh lafaz illah. Kemudian yang ketiga, khobarnya tidak boleh mendahuluin isimnya. Dan yang keempat, makmul daripada khobarnya ini juga tidak boleh mendahuluin isimnya. Jadi inilah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh ma sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa. Contoh yang telah dapat memenuhi syarat seperti lafaz ma Zaidun zahiban. Ma tidak Zaidun siapa Zaid, zahiban ialah pergi.
Pada awalnya di sini adalah susunan mubtada dan khobar. Zaidun dzahibun. Kemudian dimasukin oleh huruf yang dapat menyerupai laisa menurut ulama Hijaz, maka lafadz Zaidun dzahibun ini menjadi rusak sebagaimana ketika dia dimasukin oleh laisa menjadi ma Zaidun dzahiban. Pada susunan ini ma telah memenuhi syarat. Yang pertama, setelahnya ma di sini tidak terdapat in. Jadi setelahnya ma langsung isimnya tidak terdapat in. Kemudian khobarnya tidak didahuluin oleh ilah. Kemudian yang ketiga, khobarnya ini tidak mendahuluin isimnya. Dan yang nomor 4, manakala khobarnya memiliki makmul, makmulnya ini juga tidak mendahuluin isimnya. Sehingga ma di sini dapat beramal sebagaimana laisa. Contoh lagi seperti lafaz ma hadza basyara. Ma tidak hadza. Siapa orang ini? Basyaron ialah manusia. Ini bukan manusia, melainkan malaikat. Ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam susunan ini hadza adalah merupakan isim daripada ma, sementara basyaron ini adalah khobar daripada ma. Awalnya adalah susunan mubtada khobar, yaitu hadza basyarun. Setelah dimasukin ma yang dapat beramal sebagaimana laisa menurut ulama Hijaz, maka di sini susunannya menjadi berubah. Ma hadza basyara. Dua contoh ini semuanya sudah memenuhi syarat sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang tidak memenuhi syarat sehingga ma ini tidak dapat merusak tatanan mubtada dan khobar. Contoh yang tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu manakala setelahnya ma ini terdapat in tambahan seperti lafaz ma in Zaidun qaimun. Ma tidak in Zaidun, adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Dalam susunan ini, ma tidak dapat beramal sebagaimana laisa. Kenapa? Karena setelahnya ma ini terdapat huruf in tambahan. Sehingga tidak bisa merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi lafadz Zaidun qaimun ini tidak bisa rusak setelah dimasukin ma. Kenapa? Karena setelahnya ma ini terdapat in. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian contoh yang tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu khobarnya didahuluin oleh ilah. Seperti lafaz wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma dan tidak Muhammadun adapun Muhammad illa kecuali rasulun ialah hanya seorang utusan. Pada susunan ini, ma tidak dapat beramal sebagaimana laisa. Jadi amalnya batal. Kenapa? Karena sebelum khobar ini terdapat ilah. Jadi khobarnya di sini didahuluin oleh ilah. Sehingga amal daripada ma ini batal. Jadi susunan mubtada dan khobar ini masih tetap sebagaimana biasa. Wama dan tidak Muhammadun adapun Muhammad illa rasulun kecuali rasulun ialah seorang utusan. Kemudian contoh selanjutnya yang amalnya batal karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu karena khobarnya mendahului isimnya. Seperti contoh susunan mubtada dan khobar, Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Kemudian dimasukin ma selanjutnya khobarnya ini didahulukan dari isimnya. Qaimun Zaidun. Ma tidak, qaimun ialah berdiri Zaidun adapun Zaid. Dalam susunan ini ma tidak dapat berfungsi merusak tatanan mubtada dan khobar. Kenapa? Karena dalam susunan ini khobarnya didahulukan dari isimnya. Dengan demikian amal daripada ma batal atau tidak berfungsi. Ini adalah contoh yang tidak memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga yaitu manakala khobarnya memiliki makmul, maka makmul di sini tidak boleh mendahului isimnya.
contohnya seperti lafaz ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma tidak, ta'amaka kepada makananmu, Zaidun adapun Zaid, akilun ialah orang yang makan. Dalam susunan ini amal dari ma batal. Artinya ma tidak dapat beramal sebagaimana laisa karena khobarnya di sini memiliki makmul. Artinya khobarnya di sini memerintahkan kepada kalimat yang lain. Dalam susunan ini makmulnya didahulukan dari isimnya. Jadi makmul daripada lafaz akilun yang merupakan khobar itu didahulukan dari isimnya. Sehingga ini yang menyebabkan amal daripada ma batal. Awalnya adalah ma Zaidun akilan ta'amaka. Ma bukan Zaidun siapa Zaid, akilan ialah orang yang makan, ta'amaka kepada makananmu. Dalam susunan ini ma dapat beramal sebagaimana laisa karena memang sudah memenuhi syarat. Setelahnya ma tidak terdapat in, kemudian khobarnya tidak didahulin oleh illah, selanjutnya khobarnya tidak didahulukan dari isimnya, dan makmul daripada khobar yaitu lafaz ta'amaka ini tidak didahulukan dari isimnya. Dari dalam susunan ini ma dapat berfungsi sebagaimana laisa. Tetapi manakala lafaz ta'amaka yang merupakan makmul daripada khobarnya yaitu lafaz akilan ini didahulukan dari isimnya yaitu lafaz Zaid, maka amal daripada ma batal menjadi ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma bukan ta'amaka kepada makananmu, Zaidun adapun Zaid akilun ialah orang yang makan. Jadi lafaz Zaidun akilun kembali kepada susunan asal sebagai mubtada dan khobar. Kecuali jikalau makmul daripada khobarnya itu berupa dhorof atau jar majrur, maka sekalipun makmul daripada khobarnya tersebut didahulukan dari isimnya, maka ma masih tetap dapat beramal sebagaimana laisa. Contohnya seperti lafaz ma indaka Zaidun jalisan. Ma tidak atau bukan, indaka di sisimu, Zaidun siapa Zaid, jalisan ialah duduk. Dalam susunan ini lafaz indaka merupakan makmul daripada lafaz jalisan yang merupakan khobar daripada ma. Karena memang makmul daripada khobarnya ini berupa dhorof, jadi indaka ini adalah dhorof, maka dalam susunan ini sekalipun makmul daripada khobar ini didahulukan dari isimnya, maka ma di sini masih dapat beramal sebagaimana laisa. Atau makmul daripada khobar itu berupa jar majrur. Contohnya seperti lafaz ma alal kursi Zaidun jalisan. Ma tidak alal kursi di atas kursi, Zaidun siapa Zaid, jalisan ialah duduk. Atau Zaid tidak duduk di atas kursi. Dalam susunan ini lafaz alal kursi merupakan makmul daripada lafaz jalisan. Maka sekalipun alal kursi ini didahulukan dari isimnya, ma masih dapat beramal sebagaimana laisa. Ini adalah ketentuan-ketentuan dari huruf yang pertama yaitu ma, sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa menurut ulama Hijaz. Kemudian huruf yang kedua yang dapat beramal sebagaimana laisa yaitu adalah huruf la. La ini dapat beramal sebagaimana laisa juga menurut ulama Hijaz. Akan tetapi menurut Tamim, la ini tidak dapat beramal sebagaimana laisa. Jadi yang mengatakan bahwa la dapat beramal sebagaimana laisa ini hanya menurut ulama Hijaz saja.
Syarat atau ketentuan la untuk bisa dapat beramal sebagaimana laisa itu sama dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam huruf ma, yaitu setelahnya la ini tidak terdapat in, kemudian khobarnya tidak didahuluin oleh illa, selanjutnya khobar tidak boleh mendahului isimnya, dan yang keempat makmul daripada la tidak boleh mendahului isimnya. Selanjutnya, selain keempat syarat tersebut, terdapat syarat tambahan, yaitu antara isim la dan khobarnya la itu harus sama-sama berupa isim nakiroh. Contohnya seperti lafadz la rojulun afdola minka. La tidak, rojulun siapa orang laki-laki, afdola ialah lebih utama minka darimu. Tidak ada orang laki-laki yang lebih utama dari kamu. La di sini dapat beramal sebagaimana laisa karena memang sudah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan. Yang pertama, setelahnya la di sini tidak terdapat in. Kemudian sebelum khobarnya ini tidak terdapat illa, dan khobarnya tidak mendahului isimnya, atau makmul daripada khobarnya la di sini tidak mendahului isimnya. Diperbolehkan mendahului isimnya manakala makmul daripada khobarnya itu berupa dhorof ataupun jar majrur. Kemudian syarat yang kelima, isim dan khobarnya la itu sama-sama harus berupa isim nakiroh. Di sini lafadz rojul sebagai isimnya la dan lafadz afdol di sini juga sebagai khobarnya la sama-sama berupa isim nakiroh. Sehingga dalam susunan ini la dapat beramal sebagaimana laisa. Ini adalah huruf yang kedua yang dapat beramal sebagaimana laisa menurut ulama Hijaz. Kemudian huruf yang ketiga yang dapat beramal sebagaimana laisa yaitu in. In ini juga memiliki makna yang sama dengan laisa, yaitu mengandung makna nafi. Hal ini dinyatakan oleh orang-orang Bani Aliyah. Jadi in dapat beramal sebagaimana laisa itu menurut orang-orang Bani Aliyah. Syarat dan ketentuan bagi huruf in sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa yaitu sama dengan syarat dan ketentuan pada huruf ma. Jadi ketentuannya itu hanya ada 4. Dan untuk isim dan khobarnya tidak disyaratkan harus sama-sama berupa isim nakiroh maupun isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz in Zaidun iman. In tidak atau bukan. Zaidun, siapa Zaid? Iman ialah orang yang berpuasa. Atau Zaid bukan orang yang berpuasa. In di sini dapat beramal sebagaimana laisa karena sudah memenuhi 4 ketentuan yang ada pada huruf ma. Jadi setelahnya in ini tidak terdapat huruf tambahan yang juga berupa huruf in. Kemudian khobarnya tidak didahuluin oleh illa. Selanjutnya khobarnya di sini tidak mendahului isimnya. Dan yang keempat, manakala khobarnya di sini mengandung makmul atau memiliki makmul, maka makmulnya di sini juga tidak didahulukan dari isimnya. Dalam susunan ini in semuanya sudah memenuhi syarat sehingga dia dapat beramal sebagaimana laisa menurut orang-orang Bani Aliyah. Dan huruf yang keempat yang disamakan hukumnya dengan laisa yaitu lafadz lata. Lata ini dapat beramal sebagaimana laisa dengan syarat isim dan khobarnya itu harus sama-sama berupa lafadz hain. Dan lafadz hain ini baik yang berkedudukan sebagai isimnya maupun khobarnya itu sama-sama dibuang. Akan tetapi kebanyakan hanya membuang isimnya saja sementara khobarnya ditetapkan. Contohnya seperti lafadz fanadau walata hina manas. Dalam susunan ini
lafadz lata hina manas ini hanya menyebutkan khobarnya saja, sementara isimnya di sini tidak disebutkan. Lengkapnya adalah walata al-hinu hina manas. Fanadau, mereka meminta tolong. Walata al-hinu hina manas. Dan padahal pada waktu itu hina manas bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi isim daripada lata di sini sama-sama berupa lafadz hain. Jadi lafadz al-hain di sini yang pertama sebagai isim daripada lata, kemudian hain yang kedua di sini merupakan khobarnya. Cuma dalam susunan ini walata hina manas isimnya dibuang dan menetapkan khobarnya. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki kesamaan dengan laisa, baik sama dalam segi amal maupun sama dalam segi maknanya, dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakala tidak dipenuhi, maka huruf-huruf tersebut tidak dapat beramal sebagaimana laisa. Demikianlah penjelasan pada saat ini. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.